akan memperingati peristiwa yang disebut sebagai peristiwa peradaban bangsa dan orang Papua yang akan jatuh pada tanggal 25 Desember tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada 25 Desember tahun 1925 di Bukit Aitumeri, Teluk Wondama. Ketika itu founding father gereja yaitu almarhum Domine Ishak Samuel Kene meletakkan sebuah pendidikan yang diawali di Aitumeri, Teluk Wondama. Nah, perjalanan ini dilalui pertama ketika peristiwa Injil masuk di Mansinam pada tanggal 5 Februari 1855 dan selanjutnya pekerjaan penginjilan itu dilaksanakan atau dilakukan dimulai dari Mansinam. Nah, selanjutnya ketika peristiwa atau juga pekerjaan sending yang diawali di Mansinam dalam rangka untuk misi pekabaran Injil tetap juga tidak terlepas dari dimulainya pendidikan Kristen. Nah, yang diawali tadi saya katakan di Mansinam. Nah, selanjutnya oleh almarhum Domine Ishak Samuel Kene memindahkan sekolah awal di Mansinam dan selanjutnya dibangun di Miei, Teluk Wondama. Yang saya katakan tadi diawali pada tanggal 25 Desember tahun 1925. Kene mengawali pendidikan atau pusat pendidikan di Miei, Teluk Wondama di Bukit Aitumeri ini, dan di sana Kene mengawali dengan menyatakan sebuah pernyataan yang hari ini disebut sebagai nubuatan Kene. Kene menyatakan di Bukit Aitumeri di sebuah batu yang kemudian dikenal sebagai batu peradaban dengan kata-kata nubuatan Kene sebagai berikut. Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Walaupun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat untuk memimpin bangsa ini, tetapi sekali kelak bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Sekali lagi tahun ini kita akan mengenang, tetap juga memperingati dan mensyukuri peristiwa Aitumeri itu. Peristiwa ini sangat penting dan bersejarah. Dan saya katakan tidak hanya bersejarah, tetapi ini menjadi sebuah landasan perjalanan pelayanan gereja, pelayanan misi pekabaran Injil, tetap juga dalam rangka untuk membangun orang Papua yang mendiami tanah Papua ini. Menyongsong dan memperingati peristiwa 1 abad ini, maka pada tanggal 9 dan 10 September minggu besok di sini di kantor Sinode GKI di Tanah Papua di Gedung Rasara akan dilaksanakan satu kegiatan, yaitu konferensi menyongsong peringatan 1 abad. Konferensi ini dilaksanakan tentu untuk tidak hanya menghayati, tidak hanya untuk memaknai, tetap juga ini tentu kiranya menjadi sebuah momentum, menjadi sebuah refleksi bagi kita bersama. Tetapi kiranya saya katakan pada konferensi ini harus dijadikan sebuah tempat di mana kita membangun komitmen, kita membangun bersama visi dari Kene itu. Kita harus melihat apa yang harus dilakukan, baik perjalanan 1 abad ini,
tetap juga nanti ketika kita memasuki satu abad berikutnya. Saya hendak menyampaikan untuk kita bersama visi yang kemudian disebut sebagai nubuatan Kemi. Hari ini sebenarnya saya katakan bukan sebuah mimpi lagi, sebuah pesan utopi saja. Tetapi saya katakan hari ini kalau kita hayati dan maknai, sebenarnya telah terwujud dan sedang terwujud. Memang saya katakan demikian. Kalau kita kembali memaknai kata-kata dalam nubuatan Kemi, di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Walaupun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat untuk memimpin bangsa ini, tetap sekali kelak bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Hari ini yang memimpin di tataran masyarakat adat, gereja, pemerintah, dalam semua aras, mayoritas adalah orang-orang Papua yang memimpin sekali lagi di tanah Papua hari ini. Orang Papua. Artinya, orang dan bangsa Papua telah mendapat kesempatan sesuai dengan nubuatan Kemi untuk memimpin negeri dan bangsanya. Tetap sebuah refleksi bagi kita bersama. Kenapa hari ini Papua, orang Papua masih dalam kategori sebagai daerah termiskin, mungkin tertinggal dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, juga aspek-aspek yang lain. Mengapa masih ada soal dan masalah? Sekali lagi saya berharap kita tidak hanya memperingati dan merayakan peristiwa satu abad ini, tetapi sekali lagi kiranya ini menjadi refleksi bagi kita bersama. Dan saya berharap konferensi yang akan berlangsung tanggal 9 dan 10, kita duduk bersama, memaknai bersama pesan Kemi ini, kemudian merumuskan bersama, dan mengambil komitmen dan keputusan bersama untuk melangkah memasuki satu abad berikutnya. Supaya satu abad berikutnya kita tidak hanya meletakkan hal-hal baru yang saya sebut sebagai peradaban baru, tetapi harus ada wujud nyata dari tindakan-tindakan kita untuk melihat, memaknai, tetap juga mengatasi bersama persoalan-persoalan yang sedang terjadi dan terus terjadi di atas tanah Papua. Berdoa supaya baik pada saat konferensi, tetap juga ketika kita memasuki dan memperingati peristiwa satu abad ini, ada sebuah komitmen, tetap juga ada semangat dan jiwa baru dari kita bersama, tanpa membedakan semua hal yang kita lakukan, baik di sektor pembangunan, pelayanan pemerintah, di sektor pelayanan gereja, masyarakat adat, dan kita semua harus berkomitmen bersama, bersatu padu untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan kita ke depan yang kelak akan membawa perubahan, nilai-nilai baru, peradaban baru bagi orang Papua yang hidup di atas tanah Papua, supaya menyongsong masa depan yang lebih baik. Saya yakin dan percaya Tuhan yang telah memberkati founding father kita, mereka yang bekerja sebelumnya, juga pendeta Ishak Samuel Kemi yang telah menyatakan nubuatnya dan terus memimpin kita semua
baik gereja, pemerintah, masyarakat adat, dan semua. Kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan itu yang terus menyertai dan memberkati kita dalam menyongsong masa depan Papua yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua.